Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Kicau Mania. Perkenalkan, nama saya Sulistiawan Wibowo, asal dari Sleman, Yogyakarta. Saya bergerak di bidang ternak burung murai batu, khususnya murai batu warna atau yang disebut murai batu warna panda. Peternakan saya namanya Wibowo Farm, Yogyakarta, yang beralamat di Desa Kemloko, Caturharjo, Sleman, Yogyakarta. Singkat cerita, dulu saya pernah kerja di Banda Aceh. Terus di Aceh itu saya melihat burung murai. Dari situ saya mulai jatuh cinta ke burung murai. Akhirnya sepulang dari Aceh saya berusaha untuk menernaknya. Awalnya itu saya mau beternak kenari, tapi ada beberapa teman yang menyarankan ke murai. Akhirnya saya nyoba murai, Mas. Tahun 2019 itu harga murai masih lumayan, Mas. Saya beli indukan itu sekitar sepasangnya itu 15-20 juta. Itu pun indukan standar, Mas. Paling ekor 19, ek 12. Itu pun banyak kendala, Mas. Salah satunya saya beli indukan. Nanti sampai rumah ternyata indukan itu trouble. Padahal nota belinya itu garansi bagus gitu. Nah, lika-likunya seperti itu, Mas. Saya sempat juga mau berhenti ternak karena yaitu keterbatasan modal. Ternyata gagal terus. Saya coba lagi sampai 3 kali. Akhirnya yang ketiga ini, Mas. Yang ketiga ini, alhamdulillah saya sampai sekarang beternak murai, Mas. Di peternakan saya beternak jenis murai batu warna, murai batu ekor panjang, sama murai batu terah lapangan, terah nasional khususnya. Untuk kandang itu ukurannya lebarnya 75 cm, mundurnya 1,5 meter, 150 cm, untuk tingginya itu sekitar 220 cm. Untuk total kandangnya sekitar 29 kandang. Khususnya yang untuk murai warna tersedia 12 kandang. Yang visual warna itu ada 3, dalam artian induknya visual panda itu 3 pasang. Untuk yang lainnya itu dari terah ataupun split panda induknya. Ya, singkat cerita, dulu saya tahun 2021 itu beli terah panda karena saya belum mampu beli murai yang visual panda. Itu saya ternak. Kemudian ternyata itu menghasilkan anak yang berbeda. Anakannya itu berbentuk murai panda. Dari ekornya, paruhnya, bulunya itu semua putih. Dari situ saya mulai terjun di murai warna khususnya. Sampai sekarang itu. Mungkin kalau untuk istimewanya burung murai panda itu mungkin dari bulunya ya. Bulunya itu full putih. Berbeda dengan murai-murai umumnya. Tapi kalau untuk suaranya mungkin masih sama, tapi untuk keistimewaannya menurut saya salah satu karena bulunya yang putih itu. Ya, kalau untuk perbedaannya murai itu visual panda atau enggak, ciri-cirinya tetap beda, Mas. Kalau murai batu panda itu dia dari 0 hari sudah kelihatan visualnya agak putih, tapi kalau murai yang biasa itu emang agak hitam. Kemudian nanti umur 4 hari dia mulai tumbuh bulu. Kalau yang untuk murai panda itu bulunya dia udah putih, tapi kalau untuk yang murai biasa itu warnanya hitam gitu. Nanti semakin tambah besar bulunya akan semakin lebat, semakin putih gitu, Mas. Biasanya dimulai dari sayap, Mas. Sayap, ekor, kepala itu sudah putih gitu. Kadang itu murai panda itu nggak visual semuanya putih, Mas. Kadang cuma ada yang sayapnya, ada yang ekornya gitu, Mas. Cuma kalau kita biasanya menyebutnya panda ekstrim sama panda biasa begitu, Mas. Kalau untuk grade-grade-nya ya gitu. Kalau untuk grade A itu orang-orang menyebutnya panda grade A itu yang visualnya full putih dan bersih, tidak ada coraknya. Tapi kalau untuk yang panda grade C yang mungkin yang kayak kandang nomor 1 saya ya, Mas ya, itu cuma ekornya yang putih atau sayapnya yang putih begitu, Mas. Perbedaannya cuma seperti itu sih. Ya, kalau untuk murai panda itu menurut saya tetap faktor utama yang bisa mengeluarkan warna itu karena dia genetik. Dalam artian mungkin dari kakeknya, neneknya, atau bapak ibunya langsung itu emang sudah dari terah warna, atau split warna, atau mungkin dia sudah visual warna gitu.
Kemungkinan besar untuk hasilnya tetap panda, karena itu kan dari induk yang sudah genetik warna. Tapi tetap saja main warna itu main rezekian. Jadi kita nggak bisa memastikan dari indukan yang visual bisa ngeluarin panda, ataupun yang dari indukan terah nggak bisa menghasilkan warna, itu tetap kembali ke rezeki masing-masing. Yang penting kita tetap mengusahakan dia dari induk yang sudah terah warna begitu, Mas. Kalau untuk perawatannya sama, untuk makannya sama, perawatannya sama. Yang membedakan hanya visual dari burung tersebut saja. Kalau untuk pemberian pakannya itu saya biasanya pagi dan sore, Mas. Untuk pagi saya biasanya jangkrik 1 genggam, terus ular Hongkong 1 sendok, sama kroto 1 sendok makan. Untuk sorenya saya cuma jangkrik 1 genggam saja. Kalau saya sebagai peternak untuk pakan itu nggak ada patokan, Mas. Cuma kita situasi kondisinya tergantung indukan. Induknya maunya birahi, berarti kita tambahin krotonya. Tapi kalau induknya terlalu over birahi, berarti kita turunkan krotonya, kita turunkan hongkongnya, kita kasih cuma full jangkrik aja. Kalau untuk harganya mungkin agak jauh ya, Mas ya, kalau dibanding dengan murai-murai biasa, tanpa mengesampingkan harga murai yang biasa. Karena untuk harga murai panda itu, khususnya saya, itu menjual anakannya itu untuk usia 2 bulan itu dari 15 juta sampai 20 juta. Itu tergantung visualnya, bersih induknya atau enggaknya. Dari panjang induknya itu saya 15 sampai 20 untuk yang standar. Kalau untuk yang ekor panjang mungkin saya sudah 25 juta. Tapi kalau untuk splitnya atau terahnya itu saya 15 juta per pasang, Mas. Untuk penjualannya, saya menerima penjualan dari cindil usia 7 hari ataupun dari mandiri. Jadi tergantung permintaan dari konsumen. Jadinya tidak ada patokan saya harus menjual umur berapa, begitu, Mas. Nah, kalau untuk aktivitas saya bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, kalau untuk burungnya itu cuma sambilan, Mas. Jadi pulang kerja, saya ngurusin burung, atau sebelum kerja, saya ngurusin burung dulu gitu, Mas. Karena kerja saya 3 shift gitu. Kalau kemarin itu sempet ada yang bantuin, Mas. Tapi karena ada suatu kendala, mungkin orangnya nggak betah apa gimana, untuk saat ini saya handle sendiri. Ya, untuk harapan khususnya peternakan saya ya, semoga tahun ke depan saya bisa mencetak murai warna yang ekornya panjang. Mungkin kalau untuk saat ini kan murai panda itu sudah mulai banyak, Mas. Tapi kalau untuk murai yang visual warna ekornya 30 cm ke atas itu masih sangat jarang. Harapan saya untuk tahun ke depan bisa mencetak ataupun memiliki materi burung murai batu panda ekor panjang. Ya, mungkin kalau untuk pesan-pesan buat teman-teman yang mulai beternak murai ya, Mas ya. Pokoknya yang pertama jangan takut mencoba, Mas. Pokoknya gagal urusan belakang. Yang pertama dicoba dulu. Insya Allah kalau kita berani mencoba, insya Allah hasilnya itu pasti ada, Mas. Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya Kicau Mania, bila membutuhkan anakan murai, baik murai warna, murai ekor panjang, ataupun murai terah nasional, khususnya murai lapangan, bisa hubungi saya di Wibowo Bird Farm. Alamatnya yang sudah tertera tadi, Kemloko Catur Harjo Sleman, Yogyakarta. Untuk nomor HP-nya 085 702 004 299. Untuk medsosnya, untuk Facebook saya Sulistiawan Wibowo, untuk TikTok saya Wibowo Farm. Sekian dari saya, Wibowo Bird Farm Yogyakarta. Semoga video saya dapat menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman pemula. Pokoknya tetap semangat, jangan takut untuk mencoba. Setiap usaha pasti ada hasilnya. Terima kasih perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.